representatif. Jadi bukan karena peredaran hashtag itu maka legitimasi presiden merosot, tetapi karena ketidakmampuan istana untuk mengajukan counter narasi, kan itu soalnya. Dan kontra narasi itu harus dengan kecerdasan, bukan dengan sekedar menuduh balik bahwa kalian yang gelap. Itu nggak ada gunanya. Sebab itu artinya Anda terpancing untuk masuk dalam perdebatan yang makin lama makin memburukkan citra kekuasaan. Saya kira memang ini dipastikan akan berlanjut, bahkan bisa berjilid-jilid ya. Karena bersamaan dengan terus bertenggernya hashtag Indonesia Gelap itu, sekarang ini mereka malah mendapat justifikasi karena indeks persepsi demokrasi Indonesia itu anjlok lagi sampai 3 poin. Dan ini yang sangat menarik, ini saya kira inline dengan isu yang didengung-dengungkan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, ya, ini berkaitan dengan tetap cawe-cawenya Presiden Jokowi. Dan ini spesifik disebut bahwa cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Jadi ini menjadi catatan dari komunitas internasional. Sekarang lebih berbahaya lagi karena pemburukan citra kekuasaan itu akhirnya dibaca dan dianalisis oleh sebuah lembaga yang betul-betul terandal di Economist, majalah di Economist, di dalam analisis mutakhirnya sehari lalu tentang persepsi demokrasi, indeks demokrasi, kondisi demokrasi Indonesia. Indonesia akhirnya diturunkan terus perangkat demokrasinya itu. Jadi unit intelijen dari majalah Economist ini menemukan bahwa problem pertama yang menyebabkan reaksi publik begitu negatif terhadap pemerintah adalah terhubungnya Presiden Prabowo atau dilekatkannya Presiden Prabowo dengan keluarga Jokowi. Kan itu yang kemudian kita baca di dalam majalah Economist, dan itu betul-betul majalah yang berpengaruh di dunia. Jadi kita harus simpulkan bahwa akhirnya kondisi Indonesia itu dibaca sebagai faktor yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk tumbuh secara demokratis, dan itu artinya peluang Indonesia untuk menjadi negara bergengsi di dekade di depan itu hilang dari perhitungan dunia. Nah, hilangnya Indonesia dari perhitungan dunia itu juga berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap potensi Indonesia untuk memperoleh investasi. Kan semua itu terkait dengan ulasan yang sangat kritis dari The Economist, dari majalah The Economist, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia itu pasti akan turun secara ekonomi karena sudah dijatuhkan secara politik. Dan faktor kejatuhan persepsi demokrasi itu disebabkan oleh masih melekatnya sebut saja aparatus Presiden Jokowi sebelumnya di dalam kekuasaan hari ini. Jadi itu satu fakta yang ya kalau baser-baser istana atau baser-baser Jokowi apalagi itu, mana faktanya, mana buktinya, yaitu analisis dari di ekonomis itu. Tapi itu kan dari luar lah, kalau begitu yang dari dalam apa itu?